Perlu kalian ketahui, penghasilan dari pemutaran film Vina Sebelum 7 Hari itu mencapai 67 miliar kotor. Bagaimana cara Anda mengetahui penghasilan bersih dari film ini? Kita potong sajalah dengan biaya produksi. Untuk film sekelas ini kan kategorinya bukan film hebat ya. Film ya ala film bisa katakan middle low lah ya. Itu biaya produksinya kita paling mahal itu adalah sekitar 5 miliar lah ya. Ini udah mahal banget ini. Berarti ada 62 miliar sisa dari biaya produksi. Lalu kemudian untuk gaji artis, gaji talent dan lain sebagainya semuanya lah ya, kita ambil aja lah ya, misalkan 5 miliar lagi. Berarti masih ada berapa itu? 62 miliar dikurangi 5 miliar sekitar 58 miliar. Ini angka yang fantastis, angka yang sangat besar. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, apakah Rudiana CS kecipratan dana ini? Ya kan begitu. Tapi kan itu cuma sekedar film bang, ya kan begitu. Apa hubungannya dengan ini? Perlu Anda ketahui, kenapa film ini itu benar-benar kalau Anda tonton ceritanya itu sesuai dengan BAP polisi. Dan justru karena film ini pula lah kasus ini kembali mencuat, ya kan begitu. Nah, ini juga di sini kita akan mengajukan 3 pertanyaan yang nanti 3 pertanyaan ini akan saling berkaitan dan menghasilkan satu benang merah. Yang pertama, kenapa film ini tidak digugat sama sekali oleh pihak Rudiana CS? Yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang diuntungkan jika kasus ini tetap menjadi isu pembunuh dan pemerkosa? Siapa saja yang diuntungkan dengan isu pembunuh dan pemerkosa? Artinya tidak kembali ke laka lantas ya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa seperti Rudiana CS, Aris Papua, Gugun, Anwar itu semuanya mengambil PH yang sama, Elsa Sharif dan tim hukumnya, begitu loh. Nah, ini 3 pertanyaan ini akan kita ajukan. Nanti setelah kita jawab, kalian akan temukan benang merahnya terhadap film tadi. Yang pertama, kenapa film ini tidak digugat, ya kan, oleh pihak Rudiana CS? Padahal dengan film ini pula lah yang menyebabkan kasus ini kembali mencuat. Siapa yang dirugikan ketika ini mencuat kembali? Tentu Rudiana CS kan. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat unik, ya kan? Kenapa tidak digugat? Karena benar-benar film ini isinya itu sesuai dengan BAP, sesuai dengan karangannya Rudiana gitu loh, plek ketiplek gitu loh. Kemudian dari film ini pula lah kasus ini mencuat, Rudiana kembali terseret, Gugun dan teman-temannya kembali terseret akibat dari film ini kan viral. Kenapa tidak digugat? Beberapa kemungkinannya ada. Yang pertama, Rudiana CS tidak mengira bahwasanya efeknya akan menjadi seperti ini. Karena apa? Film ini dari awal memang sesuai dengan BAP. Artinya film itu kan sesuai dengan sama nih dengan karangan saya, kata si Rudiana gitu. Kira-kira malah nggak apa-apalah, ini nambah membuat saya populer kan begitu, membuat saya menjadi pahlawan, lebih pahlawan lagi. Kalau 2016 dia berhasil meringkus geng motor aja, dia sudah diangkat menjadi kapolsek, ya kan, dianggap pahlawan karena memberantas apa itu namanya, geng motor. Wah, ketambahan ini nih, film mengingatkan kembali akan kepahlawanan dia di tahun 2016. Itu perkiraan yang pertama tuh begitu. Dia tidak memperkirakan akan sejauh ini. Itu yang pertama, Rudiana. Kemudian yang selanjutnya, yaitu dengan angka-angka 67 miliar tadi dari penghasilan film ini. Ingat, saya tidak menuduh, tapi silakan kalian nanti akan temukan benang merahnya dari 67 miliar ini. Itu kotornya ya dari penghasilan film ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua nih, siapa sih yang diuntungkan dengan tetap
kasus ini menjadi isunya yaitu pembunuh dan pemerkosa. Kamu masih ingat gak ketika konferensi persnya siapa itu namanya, Hotman Paris dan Rudiana beserta tim pengacaranya. Di situ Hotman Paris itu kayak meyakinkan banget, wah nggak mungkin lah kalau ini cuma kecelakaan, katanya kan begitu. Itu kayaknya ngeyel banget, ya kan, ingin sekali kasus ini tetap pembunuh dan pemerkosa. Begitu dengan keluarganya Vina, kemudian Rudiana. Nah, itulah orang-orang pokoknya di situ, orang-orang sekitaran situ tuh pengen banget ini tetap kasus ini tetap pembunuh dan pemerkosa, bukan laka lantas. Nah, ini coba kenapa mereka ngotot banget? Coba kalian ada nggak tuh kaitannya dengan benang merah dengan angka 67M? Coba kalian perhatikan lagi. Film ini sesuai dengan BAP. Kalau sesuai dengan BAP itu bukan laka lantas, tetapi pembunuh dan pemerkosa. Jadi kenapa begitu ngototnya Hotman Paris dan kawan-kawan kalau kasus ini adalah pembunuh dan pemerkosa? Dan kamu tahu sendiri karakternya Hotman Paris, ya kan? Duit, ya di situ. Kira-kira menurut kalian ada nggak tuh benang merahnya ke sana, ya kan? Nah itu. Jadi siapa yang diuntungkan? Termasuk ya keluarganya Vina itu, siapa, Markona itu kan. Nah sampai sekarang begitu tuh, Bang, tapi kok lihat Markona rumahnya masih jelek, kemudian kehidupannya masih begitu-begitu aja. Jangan salah, siapa tahu dibilangin, jangan dulu diperlihatkan karena kasus ini belum selesai, belum aman. Simpan dulu uangnya, jangan dulu dipamer-pamerkan. Bisa aja begitu, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Rudiana CS, Aris Papua, Gugun, Anwar, kenapa PH-nya itu aja, yaitu Elsa Sharif? Padahal kalau saya jadi Gugun, kalau saya jadi Anwar, ya kan, kemudian saya dituduh, ya kan, nah jadi Aris saya dituduh, maka sebagai manusia yang normal, yang cerdas, saya akan mengambil pengacara lain selain Elsa, selain badan hukum yang sama. Kenapa? Karena di masyarakat ini sudah terbentuk satu opini, Peradi versus Elsa, versus hukumnya Elsa, rumah hukumnya Elsa, kan sudah terbentuk begitu. Kalau Peradi membela keadilan, kalau Elsa membela polisi, ya kan begitu. Nah kalau saya jadi Gugun, jadi Aris, jadi Anwar, saya akan menghindari itu. Supaya apa? Supaya saya tidak dimasukkan ke kubunya polisi, ya kan. Saya akan mencari pengacara lain begitu loh, supaya benar-benar saya netral, saya tidak tahu mengenai dengan kasus ini. Tapi kenapa kok pengacaranya itu aja, malah membuat dua kubu saling beruncing. Akhirnya di pandangan masyarakat, di pandangan netizen, wah, meskipun mengelak kayak apapun, tidak mengakui kayak apapun, si Gugun klarifikasi, tapi pengacaranya itu juga. Langsung kesimpulan di masyarakat, wah, bohong ini. Kan langsung begitu, karena sudah seakan-akan ini menjadi hitam dan putih. Harusnya kan kalau orang cerdas nih, ambillah pengacara yang abu-abu. Ini enggak, malah tetap dihitam. Akhirnya kan semakin mempertegas gitu loh, bahwa benar Gugun di pihak hitam, kemudian keadilan di pihak Peradi, di pihak putih, kan begitu. Nah pertanyaannya, kenapa kok harus tetap itu? Kembali lagi ke 67 miliar, ya kan, dari penghasilan film. Bukan menuduh ya, coba kalian ambil benang merahnya tuh di situ, ya kan, di situ tuh. Nah seakan-akan kalau cari sendiri kan itu perlu dana sendiri, seakan-akan ya udah ini masih ada dana, tenang, semua urusan kita yang handle, tapi ya pengacaranya dari kita, seakan-akan seperti itu. Jadi gimana? Dari 3 pertanyaan ini kita jawab bareng-bareng, kemudian kita ambil benang merahnya, kita kaitkan dengan penghasilan 67 miliar dari film ini. Ada nggak kaitannya? Saya tidak menyimpulkan loh ya, kalian sendiri nih yang menyimpulkan. Terima kasih.